Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ratu Dianti dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Kisah inspiratif yang pertama datang dari Brigpol Mudianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Batu Hitam Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna, Polda Kepulauan Riau untuk meningkatkan budaya literasi baca anak-anak di perbatasan ujung utara Indonesia. Brigpol Mudianto menghadirkan rumah baca dan perpustakaan keliling. Selain mendirikan rumah baca, Brigpol Mudianto juga menggelar kegiatan di lapak baca yang menarik minat anak-anak. Natuna merupakan kepulauan yang berada di perbatasan ujung utara Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, China, dan Brunei Darussalam. Untuk menciptakan situasi yang kondusif di perbatasan, Polri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya seorang Brigadir Mudianto merupakan anggota Polri bertugas sebagai polisi di perbatasan yang berdinas di Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna. Selain bertugas sebagai polisi perbatasan, Brigadir Mudianto mengemban tugas sebagai Babin Kamtibmas, yaitu Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Batu Hitam. Ada sesuatu hal yang unik dari seorang pribadi Brigadir Mudianto, yaitu dikenal oleh masyarakat sebagai Babin Kamtibmas Perpustakaan. Ternyata gelar yang diberikan oleh masyarakat itu tidak lain dan tidak bukan, karena Brigadir Mudianto memiliki perpustakaan keliling yang perpustakaannya menggunakan kendaraan roda 3. Ini adalah cara bagi Brigadir Mudianto untuk meningkatkan minat dan daya baca bagi anak-anak di perbatasan dengan membuat inovasi rumah baca dan perpustakaan keliling Babin Kamtibmas. Dengan berkeliling membawa gerobak buku sebagai perpustakaan keliling, Brigadir Mudianto mendatangi kampung-kampung dan sekolah-sekolah di wilayah binaannya untuk menemani anak-anak membaca. Saya sangat senang sekali ketika melihat antusias anak-anak membaca. Jadi saya ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung dengan menggunakan gerobak baca supaya anak terbiasa membaca dan terbiasa dengan buku. Saya yakin dan percaya anak Natuna siap bersaing dan berkolaborasi dengan anak-anak di kota besar. Anak-anak sangat antusias dan senang atas kehadiran perpustakaan keliling yang dibawa oleh Babin Kamtibmas ke sekolah mereka. Saya senang membaca karena tempatnya nyaman dan bukunya bagus-bagus dan bahasanya mudah dipahami. Mereka berharap dengan kehadiran perpustakaan keliling yang dimiliki oleh Babin Kamtibmas ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga mereka mampu bersaing dan berkolaborasi dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Brigadir Mudianto dalam rangka anak-anak bisa menambah ilmu pengetahuannya. Cita-cita besar bagi seorang Babin Kamtibmas di perbatasan, yaitu ia ingin ke depannya anak-anak Natuna menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi sebagai generasi penerus pembangunan Natuna khususnya dan Indonesia pada umumnya. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peningkatan budaya literasi baca anak-anak di perbatasan ujung utara Indonesia, kali ini kita telah hadir di Studio Polri TV Brigpol Mudianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Batu Hitam Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna, Polda Kepulauan Riau.
Selamat siang Pak Mudianto. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Polri TV pada siang hari ini Pak. Ini terkait dengan penugasan Anda di wilayah utara Indonesia. Bisa diceritakan seperti apa Pak? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama Mudianto, pangkat brigadir. Saya ditugaskan di perbatasan ujung utara Indonesia, yaitu perbatasan dengan Malaysia Timur, Vietnam dan Thailand. Dan di situ sebelumnya saya asli dari Jawa Timur, Mbak. Jawa Timur, merantau ke Natuna dan saya di sana mulai mendaftarkan polisi tahun 2010. Nah, 2007 saya merantau ke sana. Persyaratan kita menjadi anggota Polri sana harus berdomisili minimal 2 tahun di sana. Dan setelah saya lulus pendidikan, saya kembalikan lagi di Polsek Bunguran Timur. Di situ adalah salah satu pulau perbatasan, yaitu Pulau Senua, perbatasan laut dengan Malaysia Timur, Pak. Jadi Anda ditugaskan di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara Malaysia. Begitu ya? Padahal sebetulnya Anda dari Jawa Timur. Di wilayah binaan Anda ini Anda dikenal sebagai penggiat literasi. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan kegiatan tersebut, Pak? Untuk saya dikenal sebagai penggiat literasi karena mungkin saya salah satu polisi yang ada di Natuna yang bergerak tentang literasi. Dan satu-satunya, dan saya mulai bergerak di situ di tahun 2018 sampai sekarang. Dan setiap gerakan literasi saya menggunakan pakaian dinas, menggunakan motor perpustakaan keliling. Jadi masyarakat melihat, oh itu loh polisi literasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang diterima oleh masyarakat, Pak. Itu artinya hobi Anda membaca? Membaca juga. Membaca juga ya Pak ya. Ini juga Anda memodifikasi motor begitu ya untuk sebagai giat perpustakaan keliling. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara Anda memodifikasi motor tersebut, Pak? Untuk awalnya saya menggunakan motor roda 2, motor dinas yang diberikan oleh negara ke saya, yaitu motor Pirza. Dan di situ saya awalnya gimana saya membawa buku, mau bisa membawa buku banyak dan bisa dibaca masyarakat. Dan saya awalnya mau saya seperti kurir, kok kurang pantas di situ. Kemudian saya kerjasama sama tukang buat box, dan saya minta ukuran seperti ini dan mereka menyanggupi, dan yang penting tidak membahayakan diri saya dan orang lain. Dan kemudian saya buat seperti orang jualan bakso itu awalnya, Pak. Dan kemudian saya juga di tahun 2020 kalau nggak salah dapat bantuan motor roda 3 yang sudah termodifikasi gitu, Pak. Jadi memang awalnya motor dinas yang dimodifikasi, namun sudah sesuai standar, tidak membahayakan keselamatan ya Pak ya. Dan akhirnya mungkin itu dilirik oleh atasan Anda sehingga Anda dibelikan motor roda 3 yang sudah dimodifikasi khusus untuk perpustakaan keliling, begitu Pak? Untuk motor roda 3 sebenarnya setiap kegiatan saya kan sering upload di medsos, baik di Facebook, IG, dan pemerintah setempat juga mengupload kegiatan saya, membantu untuk kegiatan literasi yang ada di perbatasan. Di situ pemerintah melihat pergerakan saya dan melalui pemerintah juga dan pimpinan juga diusulkan dari SKK Migas, dari pemerintah atasan disampaikan ke SKK Migas, ini loh perlu bantuan motor roda 3 di situ. Oh, jadi memang dapat donasi dari pemerintah begitu ya. Sebetulnya jenis buku apa yang tersedia di perpustakaan keliling ini, Pak? Untuk sasaran saya sebenarnya ke anak-anak, Mbak. Jadi saya buku ke anak-anak, bukan buku pelajaran, karena buku pelajaran mereka sudah dapat di sekolah-sekolah. Jadi buku-buku tambahan mereka yang belum dapat di sekolah kita hadirkan di situ. Dan buku-buku untuk anak-anak kita harus menyediakan buku-buku yang nggak berat gitu mereka baca, mungkin yang banyak gambarnya mereka mengerti. Jadi mereka terbiasa untuk membaca buku. Contohnya seperti buku apa itu, Pak? Kalau di tempat saya ada namanya buku dari SDI tentang kisah-kisah Nabi, terus masalah pengetahuan tentang ini binatang apa, terus masalah ilmu pengetahuan alam juga di situ. Jadi mereka menarik di situnya untuk mereka membaca gitu. Apakah buku-buku yang ada di perpustakaan keliling ini boleh dipinjam atau dibawa pulang begitu, Pak? Sangat boleh, Mbak. Sangat boleh ya. Karena mereka tidak cukup waktu ketika mereka membaca di tempat saya atau pas saya lagi keliling. Mungkin saya keliling kurang waktu mungkin 1 sampai 2 jam. Di situ mungkin mereka pengen membaca, dan saya harapkan mereka membaca itu seutuhnya, Mbak, dari awal sampai akhir. Jadi nggak setengah-setengah. Silakan mereka membaca buku dan dibawa pulang. Setelah mereka selesai, silakan kembalikan lagi gitu, Pak. Sebetulnya dari mana koleksi buku-buku ini Anda dapatkan, Pak? Untuk koleksi buku-buku, pertama saya membuat inovasi perpustakaan keliling. Saya melihat salah satu perpustakaan yang sudah
tidak berjalan gitu. Saya pinjam pakai, dan setelah kegiatan, dan saya sampaikan awal tadi, saya upload di medsos, dan ternyata teman-teman penggiat literasi di Indonesia itu cukup banyak. Mereka mensupport buku-buku baik yang ada di Natuna sendiri ataupun di luar Natuna. Mereka mengirimkan buku yang cukup banyak di situnya, Pak. Jadi dari situlah saya membuat lebih semangat lagi bergerak literasi. Saya tidak sendirian, saya dibantu oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi karena kegiatan Anda sering di-share, dibagikan di media sosial, sehingga banyak penggiat literasi lain untuk mendonasikan bukunya. Betul begitu sekali, ya Pak ya. Menarik sekali memang. Selain Anda mengunjungi sekolahan begitu untuk perpustakaan keliling ini, kabarnya juga Anda mengunjungi kampung-kampung. Bisa dijelaskan mungkin Pak terkait kegiatan ini? Untuk program awalnya sebenarnya saya ke sekolah, karena di situ anak sudah terkumpul, mereka kita tidak pernah mengumpulkan orang lagi dari situ. Dan selain itu saya ke kampung-kampung, karena kampung-kampung masyarakat juga mungkin ada yang tidak bersekolah, perlu membaca, kita hadir di situ juga. Selain kita membawa buku bacaan, kita hadir selalu melaksanakan kegiatan sambang, karena kita sebagai Babin Kamtibmas, anak-anak membaca buku, kita sambang kepada orang tuanya. Kita menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat, jadi anak-anak bisa membaca, ibarat kita berenang sambil berapa pulau kita lewati gitu, Pak. Bagaimana Anda melihat antusias dari anak-anak sekolah maupun warga kampung yang Anda kunjungi? Untuk antusias, alhamdulillah cukup tinggi, karena unik gitu bagi mereka, karena ada seorang polisi bergerak di bidang literasi menggunakan perpustakaan keliling. Awalnya saya dibilang jualan roti, Pak. Jualan roti, karena saya datang pertama kali di sekolah, saya datang pakai motor roda 2, saya pasang box, orang kira ngapain polisi jualan roti ke sini. Kemudian saya buka, alhamdulillah peminatnya cukup banyak situ, Pak. Dan disitulah menimbulkan semangat saya untuk lebih giat lagi ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat gitu. Baik, selain itu juga Anda mendirikan rumah baca, begitu ya Pak ya? Siap. Bisa dijelaskan mungkin terkait program ini Pak? Pertama saya perpustakaan keliling di awal tahun 2018. Setelah berjalan waktu, di situ banyak buku-buku yang didonasikan ke saya, dan saya pikir kalau saya hanya berkeliling-berkeliling, adik-adik nanti kalau pinjam buku bingung kemana. Dan alhamdulillah saya coba ruang tamu saya modifikasi, saya buat perpustakaan, dan buku saya stok ke sana. Ketika saya tidak bisa berkeliling ke sekolah atau kampung-kampung, mereka bisa datang ke rumah saya gitu, Pak. Jadi untuk pengembalian buku atau peminjaman buku bisa langsung berkunjung ke kediaman Pak Mudianto ya. Dari giat yang Anda lakukan, Anda memperoleh beberapa penghargaan dari Kapolri begitu ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak? Untuk penghargaan dari Kapolri sudah 2 kali, kemarin di tahun 2020 yaitu mendapat PIN emas sebagai polisi teladan, Pak. Yang kemarin di bulan ini juga tanggal 7 November kalau nggak salah di Hotel Borobudur, PIN emas juga dari Pak Kapolri, beliau sendiri yang menyematkan langsung, yaitu tentang giat literasi. Giat literasi. Jadi memang 2 PIN emas itu Anda dapatkan karena Anda sebagai penggiat literasi. Siap. Baik. Selain penghargaan yang diberikan oleh Kapolri, adakah penghargaan lain yang Anda dapatkan, Pak? Untuk penghargaan kurang lebih ada 20, Mbak, sebenarnya. Ya dari pimpinan kita sendiri, dari Pak Kapolres, Pak Kapolda, di luar itu juga ada kemarin Pak Menteri Mendikbud, Pak Muhadjir Effendi pada saat itu beliau di Natuna, beliau mengharapkan pada saya juga, dari pemerintah daerah juga, dari provinsi juga dapat juga, Mbak. Jadi memang Anda sebagai pegiat literasi banyak meraih penghargaan gitu ya dari atasan dan Kapolri. Semoga hal ini bisa membangkitkan semangat literasi bagi anak-anak khususnya ya Pak, karena kan membaca itu adalah jendela ilmu begitu ya. Siap. Terakhir Pak Mudianto, pesan apa yang dapat Anda sampaikan untuk masyarakat terkait literasi ini? Pentingnya literasi saat ini kepada khususnya anak-anak mulai sekarang, karena literasi adalah mereka sumber informasi, sumber pengetahuan. Apalagi zaman digital sekarang banyak berita-berita hoax yang mungkin masyarakat tidak paham apa itu berita hoax. Kadang kita harus tahu, harus jeli. Itu penting literasi untuk membaca. Karena dengan mereka membaca dengan literasi dapat
memberikan mereka pengetahuan, dapat mereka lebih paham apa yang mereka ingin tahu gitu, Mbak. Dan tentunya terhindar dari informasi-informasi yang salah begitu ya, Betul. Pak ya. Baik, terima kasih Pak Mudianto telah bergabung bersama kami di dalam studio Polri TV. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terus semangat untuk penggiat literasi ya Pak ya. Dan semoga ini menginspirasi kita semua untuk lebih giat membaca dan terhindar dari informasi hoax begitu ya Pak. Berikutnya Bribka Katia Sikwa, Babin Kamtipmas Kampung Baburia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, Polda Papua rutin menyambangi warga untuk membantu permasalahan antar warga serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga melalui pembukaan ladang. Tetaplah bersama kami, Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.